Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hingga di kesempatan siang hari ini kita kembali dimudahkan untuk kembali bersua di gelombang 103,4 FM, radio yang dipancarluaskan dari kompleks sekolah Al-Bainah Jalan Merak Panangan Pekanbaru, untuk mengikuti Hotel Islam siang ini kajian seperti biasa bersama guru kita Ustaz Dalisman Ibrahim LC Hafidhullah Ta'ala. Kita berjumpa dalam edisi Kamis tanggal 17 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 9 Oktober 2025. Kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwatul Islam, untuk pertemuan kali ini kita mengikuti kajian melalui Google Meet langsung dari kediaman Ustaz. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum? Khair Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk tema atau pembahasan hari ini, Ustaz akan memulai pembahasan terbaru dari pembahasan kitab Muntaqah min Faraid al-Fawaid, atau pilihan dari mutiara-mutiara faidah yang akan disampaikan oleh Ustadz dari mukaddimah pembahasan pertemuan kali ini. Dan ikhwatul Islam, kita sediakan juga insyaallah taala bila waktu memungkinkan nanti untuk sesi tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya seputar pembahasan. Silakan telepon kami nanti di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Kajian ini juga kami siarkan melalui streaming YouTube dan Facebook dalam bentuk audio, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Langsung saja kita persilakan kepada Ustaz. Falyatafadhal mashkuran majura. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimatut tahmid, alhamdulillah, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang sangat besar. Nikmat keimanan. Nikmat yang tidak kalah besarnya adalah nikmat berkemauan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba yang bertakwa. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
yang mengerti bahwa kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita Allah ciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan yang total. Tidak boleh diarahkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini adalah kesadaran yang mendatangkan keselamatan. Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan penyimpangan di dalam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Apabila ditimbang dengan nikmat merasa beriman. Karena merasa beriman itu nikmat, tetapi praktek keimanan kadang-kadang jauh dari perasaan. Apa yang kita maksud? Ada orang-orang yang beriman, menyatakan dirinya beriman, akan tapi tidak melakukan faktor-faktor keimanan. Sehingga praktek dengan teori berbeda. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mempraktikkan keimanan tersebut, itu adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirnya kesadaran diri yang penuh bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kesadaran penuh bahwa kita menghambakan diri kepada Allah, kemudian mengamalkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Ada orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang seperti ini berbeda antara teori dan praktek. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan melaksanakan ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam pertemuan ini saya ingin menyampaikan suatu karangan dan suatu pilihan daripada kata-kata mutiara atau pembahasan-pembahasan yang terkhusus daripada ulama-ulama yang merupakan catatan penting
dari Syekh Ibn Utsaimin. Beliau mengatakan dalam muqaddimahnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, dengan memujinya dengan pujian yang banyak dan penuh berkah, sebagaimana yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain daripada Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Lahul hamdu fil akhirah wal ula. Dia adalah zat yang terpuji di akhirat dan di dunia. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hambanya dan pilihannya. Wa khaliluhul mujtaba, dan kekasihnya yang Allah pilih. Wa sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu ihtada. Semoga salawat dan salam dicurahkan kepadanya, kepada keluarganya, dan orang-orang yang berpedoman kepada petunjuk mereka. Wa sallama tasliman katsira, dan mendapatkan keselamatan yang banyak. Lalu beliau mengatakan, amma ba'du, adapun setelahnya ataupun adapun selanjutnya, faqad kuntu uqayyidu ba'dal masailil hamah allati tamur bi. Aku sudah mencatat beberapa masalah yang penting, ya, masalah-masalah yang penting yang saya dapati, tamurubi hirsan ala hifziha, dan dalam rangka untuk menghafalnya ataupun untuk menjaganya agar tidak terlupa, ya, wa adami nisyaniha fi daftarin samaituha fawaidul fawaid. Maka aku catat di dalam suatu buku catatan yang aku beri nama Faraidul Fawaid, yaitu mutiara faedah. Ya, faraid itu artinya yang teristimewa, yang tunggal. Maksudnya di sini mutiara faedah. Lalu kaum muslimin yang dirahmati Allah, wa qad intaqaitu minha wa ma ra'aituhu aktsar faedah. Dan kemudian saya memilihnya. Artinya beliau memilih dari pilihan-pilihan beliau. Beliau seleksi dari buku tersebut, yang mana beliau memilihnya lebih banyak, yang beliau nampak lebih banyak faedahnya dan lebih penting. Lalu saya namakan buku itu dengan Al-Muntaqa min Faraid Al-Fawaid. Yaitu dinamakan Muntaqa min Faraid Al-Fawaid. Yaitu pilihan daripada mutiara faedah. Ya, pilihan daripada mutiara yang berfaedah. As'alullah Ta'ala ayyan fa'abih. Aku bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuknya, wa yaj'ala li talabatil ilmi fihi uswah. Dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada penuntut ilmu
yaitu bisa mempodomani, ya, maksudnya berpedoman kepada faraid ataupun fawaid tersebut, ya. Wa min sanna fil Islam sunnatan hasanatan, dan termasuk orang-orang yang mencetuskan sunnah dalam Islam sebagai sunnah yang baik. Falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Maka dia akan mendapatkan ganjaran dan ganjaran orang yang beramal setelahnya sampai hari kiamat. Yang beliau maksud dalam karangan beliau ini, beliau sudah membaca buku yang sangat banyak. Lalu di antara buku-buku itu beliau catat yang namakan dengan Faraidul Fawaid. Kemudian setelah itu beliau memilih-milih di antara faedah-faedah yang beliau tulis. Lalu beliau namakan pilihan tersebut dengan Al-Muntaqa min Faraidil Fawaid. Pilihan lagi, ya, seleksi daripada seleksi. Maka ini merupakan buku yang sangat penting. Merupakan tulisan yang sangat penting. Dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa buku ini bisa menjadi pedoman bagi penuntut ilmu, dan juga mudah-mudahan dapat bernilai sebagai melakukan sunnah hasanah di dalam agama Islam. Pertama, beliau menjelaskan tentang fawaid min kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah min Kitab al-Iman, yaitu faedah yang beliau ambil dari kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, yaitu yang diambil daripada Kitabul Iman. Jadi beliau ambil daripada kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari kitab Al-Iman. Beliau mengatakan al-faidah al-Islamu huwa al-istislam lillahi wahdahu bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salah wa anna Muhammad wa iqamus salah wa ita'az zakah wa shaum Ramadan wa hajjal bait fa huwa al-khudu' lillahi ta'ala wal ubudiyyah lahu wahdahu faman istakbara an ibadatihi wa asyraka ma'ahu ghairahu fa ghairu muslim. Beliau mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Lillahi wahda. Bi syahadati an la ilaha illallah, dengan menyaksikan atau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain daripada Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah, dan Islam itu merupakan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghambaan diri kepada Allah saja. Jadi Islam itu adalah ketundukan kepada Allah, hanya kepada Allah, dan beribadah kepada Allah saja. Faman istakbara an ibadatihi, siapa yang sombong daripada beribadah kepada Allah, wa asyraka ma'ahu ghairahu, dan mensekutukan Allah dengan yang lain, fa ghairu muslim. Maka orang ini adalah orang yang tidak bisa dikatakan muslim. Kemudian Syekh mengatakan, fa in qila ma aujabahu Allah taala min amal akthar min al-khamsah al-madhkurah allati ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min hiya arkanul Islam atau hiya al-Islam.
apabila ada orang yang bertanya, apakah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala hanya berupa amal-amal itu? Itu amal itu saja yang 5 yang disebutkan. Ya, yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, yang mana itu adalah rukun Islam. Apakah itu saja? Wal jawab, jawabannya adalah huwa anna ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yajibu ala kulli mukallaf bila qaidin. Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang 5 perkara tersebut, ini adalah kewajiban, diwajibkan, dipikulkan atas setiap orang yang telah cakap untuk dibebankan kepadanya beban syariat bila qaidin, tanpa qaid, tanpa memberikan sifat tertentu. Wa amma ma siwa, adapun selain daripada itu, fa imma annahu yajibu 'alal kifayah, barangkali saja hukumnya adalah wajib kifayah, kal amri bil ma'ruf, seperti perintah untuk melakukan yang ma'ruf, wa nahyi 'anil munkar, seperti mencegah daripada kemungkaran, wa nahwihi, ya, ataupun sejenisnya. Ini juga perintah. Akan tetapi bisa saja bernilai fardu kifayah. Auli asbab, ya, atau diperintah karena sebab-sebab, kasilatirahmi, seperti silaturahmi, iz laisa kullu ahdi lahu qarabah tajibu silatuhum. Dan tidak setiap orang yang mempunyai qarabah wajib melaksanakan silaturahmi. Ini jadi bukan hanya kewajiban 5 rukun Islam itu. Bukan hanya kewajiban rukun Islam itu, ada kewajiban-kewajiban yang lain. Ada kewajiban-kewajiban yang lain. Ya. Kadza dzakara Syekh al-Jawab. Ya. Demikian disebutkan oleh Syekh jawaban daripada pertanyaan tadi. Lakin yaridu ala hadza az-zakah al-hajj iz laysa kullu ahadin indahu mal hatta tajiba alaihi az-zakah wal hajj. Akan tetapi disebutkan ini, itu zakat dan haji, tidaklah setiap orang, ya, yang memiliki harta wajib menunaikan zakat dan juga wajib menunaikan haji. Wala'alla jawab, dan barangkali jawab yang lebih tepat, anna hadhil khamsal madhkurah hiya akbar ajnasil a'mal. Yang 5 disebutkan di atas adalah jenis amal yang paling besar. Fa innal a'mala ala salasati aqsam. Karena amalan-amalan itu di dalam agama diklasifikasikan kepada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah qismu amalin badaniyatin zahirah. Bagian pertama adalah amal badaniyah, amal yang dilakukan oleh fisik ini, zahirah, dan amal itu adalah amal yang nyata, bisa nampak dilakukan oleh seseorang. Kas-salah, ya, seperti salat, ya, seperti salat. Ini adalah amalan badaniyah, ya. Dan ada juga amalan batiniyah, amalan batin. Apa itu amalan batin? Yang tadi adalah amalan badaniyah yang zahirah, yang nyata, yang nampak. Adalah amalan batin, yaitu amalan yang tersembunyi. Yaitu seperti apa? Pengakuan syahadatain di dalam hati. Ya, pengakuan syahadatain. Wa huma aidan min al-aqwal, dan itu pun termasuk berupa amalan yang diklasifikasikan dalam aqwal, dalam perbuatan. Ini yang pertama, bagian daripada amalan-amalan.
Yang kedua, wa qismun a'mal maliyah kaz-zakah. Amalan-amalan yang berkaitan dengan harta. Apa contohnya? Kaz-zakah, seperti zakat. Dan yang ketiga, ya, yaitu amalan murakkab minan nau'ain. Amalan yang merupakan murakkab, terdiri daripada dua jenis, yaitu amalan badaniyah, ya, termasuk amalan badaniyah, ada amalan hati, amalan batiniyah, ya, perkataan, ya, perbuatan, dan mencakup amalan yang bersifat harta. Apa itu? Al-hajj. Al-hajj kal-haji, seperti haji. Jadi amalan-amalan itu, apa namanya, Syekhul Islam mengatakan amalan itu apabila kita kelompokkan, maka ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah amalan badaniyah yang dinyatakan oleh badan ini, bisa saja berupa amalan fisik dan bisa saja amalan hati. Ya, amalan fisik seperti melaksanakan solat, amal hati yaitu keyakinan terhadap syahadatain, yakin benar-benar maknanya, dan juga itu merupakan amalan lisan. Kemudian yang kedua adalah amal yang dimensinya adalah dimensi harta, yaitu seperti zakat. Ada amal yang mempunyai 2 dimensi, yaitu dari segi amal badan dan juga dari segi amalan yang memerlukan biaya, yaitu seperti haji. Fadzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-usul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pokok-pokok dasarnya. Ya, fadzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-usul. Apa? Wa annal mar'a idza qama bi asliha min hadhihi al-ajnas fa huwa muslim. Bahwasanya seseorang apabila menegakkan atau menunaikan asal yang 5 tersebut, maka dia adalah muslim. Dia adalah muslim. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wa aidan, dan juga kata Syekh, fa inna silatar rahmi qad yakunu ad-da'i fiha qawiyan laysa min jihati syara'. Apa kata beliau? Selain daripada, dan juga ya, juga selain daripada itu, ya, contohnya silaturahmi, ya, menyambung silaturahmi terkadang-kadang sangat kuat. Qad yakunu, faktornya, ya, qad yakunu, hubungan silaturahmi ini faktornya boleh saja karena ada kekuatan, laisa min jihati syara'. Ada sisi kekuatannya bukan daripada sisi syariat, ya. Bal min jihatil insaniyah. Akan tetapi sisinya adalah ditinjau daripada kemanusiaan. Ya. Bi khilafiz zakah wal hajj, lain halnya zakat dan haji. Nah, ini ditinjau dari sisi harta. Ditinjau dari sisi harta. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pelajaran kita pada pertemuan pertama yaitu tentang pilihan beliau, mutiara pilihan beliau daripada pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab, ya, beliau Al-Muntaqa min Faraid Al-Fawaid. Beliau ambil daripada kitab Al-Iman oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang.
Terima kasih Ustaz atas pembahasan dari Muqaddimah pembahasan kitab ini. Semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya dan insya Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Kita akan dengarkan kembali lanjutan pembahasan ini di pertemuan selanjutnya. Ada sekitar 5 menit barangkali ada yang bertanya, satu pertanyaan kita persilahkan. Untuk Anda yang bertanya langsung kepada Ustadz, kami persilahkan di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Silakan untuk pertanyaan yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, kami persilahkan di 08117530.000 dan nomor telepon WA di 0811754544. Pertanyaan dari WA di sini, Ustaz. Pertanyaan di luar tema. Pertanyaannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan batas seorang adik menasehati kakak-kakaknya karena mereka melakukan muamalah atau transaksi yang diharamkan Allah, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Sampai kapan seorang adik menasihati kakaknya gitu? Karena kakaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang muamalah yang haram. Ya. Sampai kapannya adalah sampai dia merasa sudah cukup untuk menasihati. Apa merasa cukup? Sampai dia meninggalkan. Karena amar bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar bukan sekali dua kali. Tujuannya adalah mencegah orang itu daripada melakukannya ataupun daripada berkesinambung ya melakukannya. Jadi bukan hanya satu kali dua kali. Ketika dia sudah tenang melihat perubahan daripada saudaranya, maka di sini adalah titik terang. Titik terang ada keberhasilan di dalam menasihati saudaranya. Tetapi bukan berarti itu putus. Harus tetap ada perhatian yang lebih lagi dengan memberikan nasihat supaya tidak terjatuh lagi dan supaya dia mengajak saudaranya itu mengenal mana yang halal dan mana yang haram di dalam muamalah. Mana yang wajib-wajib diketahui di dalam muamalah dan bahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga boleh dikatakan tidak akan ada henti-hentinya. Karena nasihat kepada kebaikan itu tidak ada henti-hentinya. Dan ini adalah suatu sifat yang menghindarkan orang daripada merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa orang-orang pasti dalam keadaan manusia itu pasti dalam keadaan merugi. Artinya apa? Dalam kehidupannya akan merugi. Illa lilladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman. Ya. Maka nasihati saudara itu beriman sehingga baik imannya dan beramal sebagaimana supaya baik amal solehnya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat dalam kesabaran dan saling berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Saling bernasihat kepada ketaatan dan menjauh diri daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada batasnya selagi ya kita bisa memberikan nasihat, berikan nasihat dengan niat kepada niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sudah azan asar, kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Kita ucapkan kembali kepada guru kita Ustadz Delisman Ibrahim Al-Hasi hafizallahu taala dari pembahasan kitab eh dari muqaddimah kitab ini, pembahasan kitab Al-Muntaqa min Faraid Al-Fawaid. Kita akan kembali di pertemuan selanjutnya, semoga senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.